Respon mengejutkan datang dari Denny Sumargo terkait perseteruan antara Alvin Lim dengan Novi yang kian membara. Ya, di tengah proses hukum atas laporan polisi Novi di Polda Metro Jaya yang kini prosesnya pun sudah mulai bergulir, Alvin Lim justru melakukan aksi mengejutkan. Alvin Lim diduga menyebarkan video pribadi Novi saat tengah dugem di suatu tempat hiburan malam bersama seorang pria. Alvin tampaknya kesal atas laporan polisi dari Novi terhadap dirinya dengan tudingan telah melakukan pelecehan seksual secara verbal. Namun, sikap Novi yang mengaku merasa tersakiti di mata Alvin Lim sangat kontras dengan apa yang terlihat dari video tersebut. Namun, seperti apa Denny Sumargo ketika menanggapi soal penyebaran video Novi tersebut? Seperti apa pula aksi Gary Julian yang membantah berbagai tudingan miring terkait yayasan kemanusiaan milik Novi? Lalu, seperti apa pula kuasa hukum Novi mengungkap langkah klien mereka terkait disebarkannya video pribadi tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara Alvin Lim dan Pratiwi Novianti pun kian panas. Tak hanya di ranah hukum, tapi juga sudah menyentuh pribadi keduanya dengan aksi saling sindir. Bahkan kini yang menyita perhatian netizen adalah aksi Alvin Lim yang diduga menyebarkan video Novi yang tengah dugem di suatu tempat hiburan malam bersama seorang pria. Aksi Alvin Lim tersebut diduga dilakukan setelah Alvin Lim melontarkan pernyataan yang dinilai oleh Novi melakukan pelecehan seksual secara verbal terhadap dirinya, hingga memicu Novi membuat laporan polisi atas Alvin dan mendatangi Komnas Perempuan hingga meminta bantuan LPSK untuk mendapatkan perlindungan hukum. Melihat semua itu, Denny Sumargo juga menilai masalah tersebut sudah menyentuh ranah pribadi dan ia pun tidak ingin untuk berkomentar banyak. Namun, Denny Sumargo tidak membantah kalau dirinya masih berkomunikasi dengan Novi terkait donasi Agus Salim. Bisa dilihat videonya ya teman-teman ya. Jadi di balik tampang ketua yayasan tersebut ya, yang katanya bantuin orang ODGJ, ya bantuin bayi terlantar ya teman-teman ya. Tapi ternyata hidup mewah dan foya-foya ini teman-teman ya. Malamnya dugem terus. Yeah, dan still we drop, ya kan? Di situ teman-teman ya. Sedangkan foto ini, video selanjutnya adalah video Agus Salim teman-teman ya. Video Agus Salim yang buta, jalannya susah ya. Ini Banden baru aja kan pengacara inisial A menyebarkan video yang Teteh. Video masa lalu Teteh. Jadi tidak mau berkomentar ya. Ini maksudnya jadi ranah pribadi. Iya, tapi itu masuk ke ranah pribadi itu kayak gimana sih ya, jadi masuk ke pribadi dan kayak makin panjang. Kemarin kan gue udah jelasin, gue tidak akan berkomentar lebih jauh dan gue harus stick di situ ya, karena itu kan masalah personal. Terakhir ada komunikasi mengenai uang donasi aja, karena aku kan nanya terus uang donasinya mau dibawa kemana. Karena saya kan tetap masih punya tanggung jawab di situ. Tanggung jawabku lebih di urusan itu ya, bukan ke ranah pribadi. Jadi saya akan diupdate secepatnya karena mereka sedang berkoordinasi satu sama lain uang donasi ini mau diselesaikannya gimana. Karena saya merasa tanggung jawab di situ. Jadi tetap saya harus diinformasikan supaya saya bisa bertanggung jawab kepada para donatur. Berarti saling lapor ini sebenarnya tindakan benar atau seperti apa? Nggak bisa terlalu banyak komen udah gue. Karena seperti yang gue bilang kemarin itu masuknya ke urusan pribadi kan. Jadi berat juga kalau gue terlalu banyak komentar. Damai, urusan damai. Iya, urusan damai. Yuk kita duduk bareng gitu. Belum. Udah ada yang menghubungi kah? Belum ada. Kalau ada sih saya dengan senang hati ya. Karena saya kan udah bilang kemarin. Saya hanya terima perdamaian.
Aksi Alvin Lim yang diduga menyebarkan video pribadi Novi di sosial media terjadi setelah keduanya terlibat aksi saling mengejek bahkan saling membuat laporan polisi. Menanggapi aksi keduanya, Denny Sumargo mengaku tidak mau berkomentar terkait hal tersebut. Namun, ia pun penasaran dengan endingnya akan seperti apa nantinya, termasuk kisru donasi Agus Salim di mana uang donasi 1,5 miliar rupiah masih berada di rekening yayasan milik Novi. Sementara Agus masih membutuhkan pengobatan. Namun, menurut keterangan Denny Sumargo, pihak Kementerian Sosial akan tetap mengawasi keberadaan serta penggunaan uang donasi tersebut. Sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian antara kubu Agus dan kubu Novi yang difasilitasi Kemensos belum lama ini. Hasil kasus dari Agus juga, karena aku kan udah bilang aku juga tidak akan berkomentar lebih jauh, pengen tahu endingnya seperti apa. Gini loh, aku sama Novi itu hubungannya itu lebih sebatas hubungan donasi yang kita sama-sama punya tanggung jawab. Tapi kalau urusan pribadi aku nggak berani, karena biar gimana aku nggak berani masuk dan campur urusan pribadi orang. Dan menurut aku apa yang terjadi itu kan urusan pribadi TT ya. Kalau menasihati ya pasti saya punya cara untuk menasihati yang menurut saya tidak perlu kasih tahu ke media ya. Pesannya kan saya pengen dibilang apa gitu, nggak perlu kan gitu. Jadi hanya sebatas itu. Belum sih, saya belum dengar kabar positif di situ karena masing-masing masih berurusan dengan masalah hukum pribadi kan. Kemensos masih tetap mengawasi itu karena terakhir update yang saya dapat dari Pak Menteri bahwa beliau tetap memantau itu dari jauh dan berharap Mas Denny dan beserta tim yang lain bisa menyelesaikan ini dengan baik karena tetap diawasi oleh Kemensos. Kemensos itu kan kemarin sudah berupaya untuk mendamaikannya. Cuman kan karena adanya hal-hal yang berurusan pribadi yang kemudian ini akhirnya bias kemana-mana. Jadi Kemensos juga harus menjaga sikap mereka, jangan sampai mereka itu jadinya yang tadinya bagus jadi nggak bagus, menurut aku begitu. Jadi so far sih sejauh ini sikap Kemensos sudah cukup sih dengan mendamaikan aku dengan Farhad kemarin, dan biarlah mereka melihat dulu, memantau sebagai sebagai pemerintah ya. Kalau memang ini benar-benar menimbulkan chaos lagi ya pasti mereka akan turun tangan. Selain Denny Sumargo, Gary Julian pun juga menanggapi aksi penyebaran video Novi yang tengah berada di suatu klub malam bersama dengan seorang pria. Menurut Gary, dari segi penampilan Novi di video tersebut tampaklah sopan. Bahkan dinilainya tidak ada yang salah dari sisi etika ataupun estetika. Namun, yang menjadi pertanyaan Gary, dari mana Alvin Lim mendapatkan video tersebut? Menurut Gary, pihaknya pun tengah mengkaji apakah video tersebut masuk dalam data pribadi. Dan Novi pun masih mempertimbangkan apakah akan melaporkan video tersebut karena diduga disebar tanpa izin. Yang pasti di situ kalau saya lihat ya, itu kan Teteh juga masih pakai baju sopan gitu ya, yang nggak ada ininya sih, nggak ada masalahnya dari sisi estetika. Cuman yang mungkin yang jadi bertanya-tanya itu beliau ini dapat dari mana gitu kan, karena itu kan kategorinya foto atau video yang belum pernah beredar ya di sosmed gitu. Jadi apakah mungkin masih jadi satu data pribadi atau seperti apa, itu yang kita masih bertanya-tanya. Mungkin nanti tim PH-nya Teteh mungkin dari Setara ya yang akan mungkin menindaklanjuti. Ya itu kemudian hati-hati lagi, beliau ini kan seolah-olah mendiskreditkan satu pusat hiburan malam yang dimana pusat hiburan malam itu kan juga sudah sesuai perizinan gitu kan. Kalau kemudian didiskreditkan lagi setiap pengunjung yang masuk ke pusat hiburan malam itu mendapatkan pelecehan, nanti akan menyenggol lagi komunitas pengusaha bisnis hiburan malam kan gitu. Jadi sudahi narasi-narasi seperti itu, fokuslah sama substansi aja sih kalau menurutku seperti itu. Mengejutkan, tanggapan Denny Sumargo terkait aksi Alvin Lim yang diduga menyebarkan video dugem Novi di suatu klub malam. Lantas seperti apa pula rekan Novi ketika menjawab isu bahwa yayasan milik Novi tidak mempunyai izin dan diduga terlibat tindak pidana perdagangan orang. 3 juta
subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Menanggapi berbagai tuduhan miring sebelumnya, termasuk dari Alvin Lim terhadap Novi soal yayasan tanpa izin dan dugaan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Kali ini dibantah dengan bukti oleh Gary Julian selaku sekretaris di Yayasan Peduli Kemanusiaan milik Novi. Ya, secara eksklusif kepada tim intens investigasi, Gary pun menunjukkan bukti surat akte pendirian, surat izin operasional, hingga surat keterangan dari Mabes Polri pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa Yayasan Peduli Kemanusiaan milik Novi legal dan bebas dari TPPO. Aku lagi di yayasan. Ini domisili kita, Yayasan Peduli Kemanusiaan di Tangerang. Kita banyak berita miring lah ya, bahwa yayasan bodong atau apapun itu. Ya sebenarnya sih simple jawabannya. Yayasan itu punya rekening yayasan. Rekeningnya itu bikinnya di bank itu punya prosedur. Kalau kita nggak submit legalitas nggak akan mungkin keluar rekening yayasan, tapi nggak apa-apa lah, buat rekan-rekan yang di sana, di luar sana bilang memframing bodong dan lain-lain, kita sebenarnya diem aja sih. Cuman ya lama-lama juga ganggu ya, karena yayasan itu nirlaba, kita itu banyak melakukan kegiatan kesejahteraan sosial yang dimana orang-orang yang kita bantu juga ikut resah dengan berita-berita yang miring seperti itu gitu kan. Maka dari itu aku sebagai sekretaris dari yayasan perwakilan badan pengurus, kita sekarang room tour lah ya, kita lihat kegiatan yang ada di yayasan. Ini playgroundnya buat balita ya, karena kita ada sekitar berapa ya balita, 5 atau 6 usia di bawah 5 tahun, 1 di atas 5 tahun. Dan ini mungkin bisa di zoom, ini legalitas yayasan. Itu ada struktur, cuma udah pada miring ya, belum miring. Ini ada TDI-nya. Nah, ini yang paling penting nih. Ini yang paling penting. Ini kita bingkai guys. Jadi ini untuk menjawab semuanya. Menjawab semuanya nih, sangat menjawab. Apakah ini adalah perkembangan hasil penyelidikan yang sempat diselidiki di tahun 2023 terkait TPPO, perdagangan anak, perdagangan bayi ODGJ gitu ya, banyak banget yang framing kayak gitu. Nah ini poinnya. Ini di sini bisa kita lihat, tapi ini dokumen sebenarnya nggak bisa di-share ya, bisa kita perlihatkan bahwa di sini berdasarkan laporan informasi tanggal 31 Juli 2023 terjadilah dugaan itu ya. Kemudian pada tanggal 22 Desember itu dilaporkan hasil gelar perkaranya oleh Barreskrim Mabes Polri, yang kemudian ditetapkan penghentian penyelidikan pada tanggal 29 Januari 2024. Nah, ini semuanya ini menjawab bahwa apa-apa yang diduga terkait pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dan atau pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kamera. Ya, tentang perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak lah ya. Jadi ada 2 dugaan, di sini dinyatakan tidak ada unsur pidananya gitu. Jadi buat teman-teman yang masih bernarasi miring, ya kurangin lah gitu. Kita ini yayasan, kita kerja sosial, kita itu mencoba memberikan manfaat.
janganlah senggol-senggol yayasan. Kalau yayasan dibilang ilegal tuh kita juga bingung gitu, jawabnya ini apa sih yayasan ilegal gitu kan, emang yayasannya mau diselundupin gitu kan, kita juga bingung gimana tuh yayasan ilegal konsepnya. Tapi ini menjawab kita bahwa dalam naungan dinas sosial kita punya tanda daftar yayasan, di mana tanda daftar yayasan itu mendapatkannya adalah dengan mensubmit ADART, SOP gitu kan, SK Menkumham, ya kan, lampiran akte pendirian. Jadi nggak mungkin lah gitu, nggak mungkin banget. Jadi ya udah tolonglah, sudah berizin dong. Jadi apa ya? Kalau kita nggak berizin di sini banyak anak-anak kecil dan di belakang sana ini ada sekatnya, nanti di sana tuh ada pasien-pasien atau klien rehabilitasi mental gitu kan, itu pasti pertama-tama RT RW itu pasti akan mempertanyakan kalau tidak ada izinnya gitu kan. Sedangkan sampai saat ini kita fine-fine aja, kita berjalan, bahkan setiap kali itu dinas sosial tuh rutin kunjungan gitu kan, maupun juga ada juga dinas perlindungan anak gitu. Bahkan juga di sini kita di kelurahan ini kita juga kerjasama dengan puskesmas gitu, karena jika ada apa-apa emergensi dan lain-lain itu langsung disupport sama dokter-dokter di puskesmas. Gary pun juga menunjukkan bagaimana kondisi kamar tidur, ruang bermain, hingga gudang penyimpanan makanan dan barang-barang untuk kebutuhan anak-anak dan ODGJ yang dirawat di yayasan milik Novi, untuk memperlihatkan bahwa yayasan ini beroperasi sesuai standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dan juga layak untuk dihuni. Oh, ada Mbak lagi ngapain Mbak? Ngapain nih Mbak? Kegiatannya hari ini apa nih Mbak? Lagi beresin stok makanan. Stok makanan. Iya, ada susu. Kamera Mbak? Kebutuhan Boleh anak kamera. juga. Ada berbagai kebutuhan anak-anak sama beberapa ODGJ juga di sini. Ada susu, ada dari seperti yang bisa dilihat obat-obatan. Ini perlengkapan mandi semua, sampo, kesehatan semua di sini udah diambil. Iya. Ada pampers dewasa. Oh, dewasa ada juga ya, Dewasa buat yang sama anak-anak ada. mana yang dewasa coba kasih lihat. Dewasanya ada di sebelah Oh, yang itu atas. tuh dewasa. Iya. Ini murni yayasan tuh mengadakan ini ya normal beli gitu maksudnya, itu bukan sponsor. Dan ini susu anak-anak Dari berbagai usia. Dari berbagai 0 usia ya. sampai Ini 6, 0, 1 plus, 1. 3 plus juga ada. Terus juga healthcare-nya juga banyak ya, Iya, untuk komplit. Terus apa ya, semuanya ya insya Allah karena kan gini, anak-anak yang masuk ke sini itu kategorinya adalah anak-anak yang lahir dari rahim ibu yang memang memiliki keterbatasan dalam memeliharanya. Begitupun juga kita dalam melaksanakan program pengasuhan anak, kita pun juga berpatokan pada standar nasional pengasuhan anak atau SNPA. Itu bisa dicek sama teman-teman ke dinas sosial, mereka punya pattern yang sama gitu. Jadi SNPA itu apa? Itu adalah Permensos, itu dasarnya Permensos, yang di situ mengatur bahwa kalau yayasan atau badan hukum yang bergerak di bidang sosial ini mendapatkan pasien atau klien anak-anak gitu kan, kategori anak, itu harus dilaksanakan SOP-nya SNPA tadi. Apa aja itu? Itu contohnya misalkan kalau di sini ya, kita bicara di sini aja. Kalau di sini itu kan sumbernya mayoritas dari kegiatan sosial yang lain, yaitu saat rehabilitasi mental, ODGJ, wanita yang ketika kita rehab di sini ternyata dalam keadaan hamil, kemudian otomatis kita akan pelihara sampai melahirkan, gitu kan. Kita kerjasama dengan 2 rumah sakit besar di Jakarta, ada Grogol dan Duren Sawit. Nah itu kemudian ketika sudah melahirkan, anak itu masuk ke bidang kesejahteraan sosial anak, gitu. Jadi untuk anak ini selain kita pelihara, kita lakukan asesmen gitu. Nah ini jadi tadi kan tentang SNPA ya. Kalau tadi COTA juga diproses ternyata tidak memungkinkan, kita masuk baru ke tahap
pengasuhan anak dalam naungan yayasan. Nah, anak-anak yang diasuh itu umumnya kita akan sediakan juga nih kayak tools mainannya gitu kan. Jadi karena mereka juga dedicated ya, satu orang satu pengasuh, jadi kita pastikan di sini tuh mereka berinteraksi, mereka diajak main sesuai mainannya gitu kan. Kalau untuk bangun pagi biasanya di jam 4:30 atau ada yang jam 5 itu bervariasi. Ada yang susah, ada yang gampang, tergantung ya. Tapi keseringan mereka itu cukup mudah untuk dibangunkan. Setelah bangun tidur, ke air, kamar mandinya bisa dilihat di sebelah sini. Tapi nggak usah dimasukkan ya. Ini kamar mandinya dan berdekatan. Gitu. Mengejutkan, sahabat Novi membuktikan jika yayasannya mempunyai izin dan bebas dari aksi pidana TPPO. Lantas, seperti apa permintaan kuasa hukum Novi terkait video pribadi Novi yang disebarkan oleh Alvin Lim? Benarkah di balik aksi penyebaran tersebut diperingatkan oleh pihak Novi akan ada ancaman pidana? Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Menanggapi video Novi yang tengah berada di diskotik yang disebarkan di akun YouTube milik Alvin Lim, kuasa hukum Novi meminta kepada publik agar tidak ikut-ikutan untuk menyebarluaskan video tersebut tanpa izin karena akan ada ancaman pidana. Sejauh ini, pengacara Novi, Disna Riantina mengaku masih mengkaji apakah aksi penyebaran video tersebut bisa dilaporkan ke polisi. Diungkapkan pula bahwa penyebaran video tersebut ada kaitannya dengan langkah Novi belum lama ini mendatangi LPSK. Diungkapkan kuasa hukum Novi, upaya meminta perlindungan hukum dari LPSK karena sebelumnya ada ancaman dari pihak tertentu yang akan menyebarkan video-video semacam itu jika tidak mentransfer uang 1 miliar rupiah. Kami baru tahu nih tadi malam video itu beredar di salah satu YouTube-nya pihak AL ya, yang kemudian memang masih dalam pembahasan karena Teknopi kan masih di luar gitu. Jadi kami menunggu kemudian keputusan Teknopi ini mau dikemanakan video ini. Cuma kami memang berpesan untuk semua pihak agar tidak kemudian menyebarkan video yang sama di dalam sama persis maksud kami ya dengan video yang disebarkan oleh AL karena memang ada delik pidananya. Itu himbauan buat teman-teman yang kemudian ingin mengcopy ataupun pengen menyebarkan ulang ya. Itu yang kemudian kami himbau agar kemudian tidak terjadi. Kita kan harus analisis dulu, analisis sebelum melakukan suatu tindakan-tindakan tentu dengan analisa data dan mempelajari unsur-unsur delik di dalam suatu pelaporan itu. Jadi sampai hari ini karena Teknopi juga tidak berada di Indonesia, memang lagi agenda pekerjaan di Cina ya. Jadi kami pun masih menunggu Teknopi untuk kembali. Pada prinsipnya Teknopi sih pengennya semuanya dilakukan secara silent ya, sehingga kemudian tidak menimbulkan kontroversi lanjutan gitu. Ini kan mungkin dampak video itu dampak kemudian LP Teknopi berjalan nih sebelumnya gitu, sehingga kemudian Teknopi memilih untuk tidak lagi kemudian mempublish apapun gitu kayak gitu. Banyak undang-undang yang memang mencakup itu ya, salah satunya undang-undang data pribadi ya, PDP, undang-undang PDP masuk, terus kemudian pencemaran nama baik tadi yang Mas bilang masuk gitu. Tapi begini, perlu kami jabarkan bahwa memang kami kemarin ke LPSK sebenarnya tujuannya adalah untuk mencegah ini terjadi. Ini salah satu bentuk ancaman yang keluar, yang kemudian kenapa kami kemudian mengadukan ke LPSK. Ketika kami di LPSK kemarin, kami menjabarkan tentang ancaman-ancaman terkait hal ini ya, diantaranya meminta uang 1 miliar
agar kemudian video-video Teknopi tidak keluar. Dan akhirnya memang video itu keluar nih pada tadi malam ya, itu yang kemudian memang sebenarnya kami tunggu-tunggu gitu. Siapa sih kemudian dalang dibalik ini semua? Ya sebenarnya video itu juga bukan video yang sesuatu yang amoral gitu. Jadi memang pada kesempatan itu Teknopi diundang dalam satu acara yang nggak mungkin juga untuk tidak menghadiri. Nah, ya dengan ya masih normal-normal lah gitu. Jadi bukan suatu tempat yang berkonotasi jahat lah. Dan juga kalau ada perawatan foto hidung gitu ya, itu kan biasalah perempuan untuk merawat diri secara kan. Ya masih biasa-biasa aja sih sebenarnya video itu. Jadi menurut kita juga bukan sesuatu yang harus digembar-gemborkan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.